hitungannya yang lebat aja lah ya, sekitar 3 kali. Kalau yang lebat itu sekitar 3 kali. Kalau ibaratnya kalau buah yang sedikit-sedikit itu ya sepanjang tahun Pak ya. Pasti ada. Pasti ada. Itu satu kali musim berbuah itu sekitar hasilnya 780 juta. Mantap sekali juragan. 1 tahun udah kali 3, berapa itu? Kali 3 kalau 1 tahun berarti Pak ya. Walah, mantap sekali juragan. 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juragan, jumpa lagi di channel Juragan UKM. Usaha kita mulai, kalau tidak sekarang kapan lagi? Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe silahkan subscribe dan pencet tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Juragan UKM. Oke juragan, kalau juragan sudah pernah mencicipi atau menikmati jambu citra yang rasanya manis luar biasa, mantap, hampir mirip dengan jambu madu ya, hanya saja jambu citra ini rasanya lebih manis dan warnanya merah. Kalau jambu madu itu warnanya biasanya putih. Oke juragan, kali ini saya menemui Bapak Sidik Suroso. Beliau seorang pembudidaya jambu citra di Desa Kelapa, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Jadi beliau ini adalah salah satu pembudidaya jambu citra dari sekian banyak pembudidaya jambu citra di wilayah Punggelan ini. Karena katanya hasilnya mantap, jos gandos. Oke juragan, kita sudah ketemu dengan Bapak Sidik. Ini pemilik kebun jambu citra. Dulu bagaimana ini Pak, kok bisa memilih budidaya jambu citra ini? Awalnya gimana Pak? Awalnya dulu itu ikut kerja orang lah, intinya ikut kerja, terus disuruh nanam. Katanya potensialnya luar biasa lah buat perekonomian, intinya lah. Potensi untuk ekonomi. Ekonomi luar biasa. Jadinya ngikut, cuman dikarenakan kita punya lahan ya nggak di sawah. Oh, ini di bukit Pak ya? Ya di bukit, betul. Kalau kebanyakan jambu citra itu di sawah. Di sawah, tapi ini di bukit Pak ya. Airnya agak jauh Pak. Agak ya? jauh lumayan. Jadi punyanya Bapak Sidik ini di bukit Pak ya. Biasanya kalau jambu citra itu di sawah. Paling bagus di sawah. Kebanyakan di sawah karena membutuhkan air. Butuh air. Tapi ini terlalu ekstrim lah. Iya, nggak biasa Pak ya. Nggak biasa. Ini nggak biasa, soalnya ini datarannya agak tinggi. Datarannya tinggi, lumayan tinggi lah. Dari jangkauan air sekitar 50 meter. Tapi ini alhamdulillah ini malah hitungannya sekecamatan ini yang insya Allah punya saya, insya Allah. Ini yang panen berbuah lumayan banyak dulu di musim ini Pak ya, ya. musim hujan. Di musim hujan ini di punyanya Bapak Sidik ini yang panen terlebih dahulu. Gitu. Ini sudah berapa tahun ini Pak? Ini umur 7 tahun. Ini umur 7 tahun Pak 7 ya. Tahun. Umur 7 tahun. Kalau usia panen itu kalau usia panen itu sekitar berapa tahun Pak dari mulai tanam? Kalau dari mulai tanam umur 2 tahun udah mulai belajar berbuah. Kalau produksinya sekitar umur 3 tahun setengah 4 tahun lah. Udah mulai bisa dijual. Udah mulai menghasilkan ibaratnya. Sebenarnya 2 tahun itu sudah mulai berbuah. Belajar.
Tapi usia bisa dijual itu sekitar 3 sampai 3-4 tahun mulai produktif. Yang penting kan perawatan lah. Yang penting perawatan Pak ya. Banyak yang teman-teman nanam juga umur 4 tahun nggak bunga-bunga. Ya mungkin itu karena kurang perawatan, dibiarin gitu kan. Oh, perawatannya memang harus ekstra rutin. Yang penting pupuk apa harus. Kalau usia produktifnya sampai dengan tidak berbuah itu sampai berapa tahun ini Pak? Kalau punya teman saya itu di daerah Rakit sekitar umur 25 tahun itu masih bagus banget. 25 tahun masih bagus. Satu pohon itu bisa dapat 3 kintalan. Satu pohon 3 kintal? Ya, 3 kintal. Dia itu nanam sekitar 200 pohon. Tinggal dikaliin aja itu. 200 pohon. Wah. Satu pohon 3 kintal. Ya. Satu pohon 3 kintal punya 200 pohon. 200 Pak, pohon. Ya? Itu temennya Pak Sidik ya? Iya. Kalau sekarang harga jualnya berapa Pak? Sekarang lagi di kisaran 13.000. 780 juta. Juragan. Mantap sekali. Untuk harga sekarang di kisaran 13.000 dengan pohon itu, jumlah pohon 200 pohon. Itu satu pohonnya bisa sampai 3 kintal, itu bisa menghasilkan 780 juta. Mantap. Itu satu musim panen. Satu apa namanya? Kalau 1 tahun kan bisa 3 kali. 1 tahun bisa 3 kali. Nah, berarti 1 kali buah. Panen. 1 kali berbuah. Berbuah bukan 1 musim berarti kan? Iya. 1 kali buah. Berarti 1 tahun pokoknya dari 3 kali lah, pokoknya 3 kali. Iya. 1 musim itu bisa 3 kali 1 tahun, dalam jangka 1 tahun. Kadang malah nggak ada apanya, terus berbuah cuman sedikit-sedikit. Ya hitungannya yang lebat aja lah ya, sekitar 3 kali. Kalau yang lebat itu sekitar 3 kali. Kalau ibaratnya kalau buah yang sedikit-sedikit itu ya sepanjang tahun Pak ya. Pasti ada. Pasti ada. Itu satu kali musim berbuah itu sekitar hasilnya 780 juta. Mantap sekali Juragan. 1 tahun udah kali 3, berapa itu? Kali 3 kalau 1 tahun berarti Pak ya. Walah, mantap sekali Juragan. 1 miliar lebih. 1 miliar lebih. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Ini rasanya manis sekali. Dagingnya juga terasa lebih renyah, lebih kenyal gitu. Ini berbeda dengan jambu air biasa. Ini jambu citra namanya. Rasanya jauh lebih manis. Ini baru saja dipanen. Mantap. Juragan mesti coba jambu citra. Jangan lupa subscribe Juragan UKM.
usaha kita mulai, kalau tidak sekarang kapan lagi. Mantap. Kalau punya Pak Sidik ini berapa pohon ini, Pak? Kalau ini total 45. Ini ada 45 Iya, pohon. kalau yang di sini 45 pohon. Kalau Pak Sidik punya berapa tempat? Oh, punya 3 tempat. Punya 3 tempat. Sini 45, total berapa, Pak? Total 100. Total 100 pohon. Kalau punya Pak Sidik kan baru 7 tahun, ini sudah bisa menghasilkan satu pohon ini 3 kintal juga bisa, atau berapa, Pak? Ya belum. Kalau Belum. satu pohon itu umur 7 tahun begini paling banyak lah sekitar 2 kintalan. 2 kintal. 2 kintal. Wah, 2 kintal juga sudah mantap, Pak ya. 2 kintal kan sudah 2 kintal, 1 kintal setengah lah. 1 kintal sampai 2 kintal, Pak ya. Wah, itu juga mantap sekali, Pak ya. Kalau Bisa ini dihitung kan sendiri, perkembangan namanya perkembangan tumbuhnya kurang. Kalau di sawah mungkin lebih tinggi, lebih lebat lah namanya, lebih gede. Oh, lebih pertumbuhannya lebih cepat. Soalnya dia banyak air. Oh, gitu, Pak ya. Karena pohon jambu air ini sebenarnya butuh banyak air, Butuh Pak banyak ya. air. Terus Pak, ini awal bibitnya itu dari mana, Pak? Maksudnya di okulasi sendiri atau beli, Pak? Kalau bibit dulu beli. Beli, Pak. Dulu punya teman saya itu dulu jualan. Yang saya ikut kerja dulu dari buruh tani. Kita itu dulu ibaratnya beginilah, beli bibit, kita minta beli bibit, tapi ntar bayaran kita dipotong buat itu. Oh, beli bibit dulu kerja sama yang punya jambu lah. Iya, nanti dipotong dari gajian. Oh, dulu gitu. dulu Pak, waktu pertama merintis lah. Oh, up to ya, Pak. Jadi nggak langsung. Kalau langsung kan mungkin duitnya banyak banget orang satu pohon itu. Kalau bibit itu sekitar 45.000. 45.000 ukuran 1 meter. Tinggi 1 meter. Tinggi 1 ya? meter. Terus dari perawatan dari awal panen gitu gimana, Pak? Kalau perawatan dari awal panen kita biasanya pupuk kandang harus, itu pupuk kandang. Pupuk kandang. Iya. Ya. Pupuk kandang berapa minggu atau berapa bulan sekali? Kalau pupuk kandang setiap 1 tahun minimal 2 kali. Kalau umur 7 tahun begini sekitar 5 kandi 7 kandi lah. Satu pohon. 1 pohon. 1 tahun, selama 1 tahun. Itu minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Iya, 1 tahun 2 kali. 1 tahun 2 kali itu sebanyak 5 sampai 7 kali. Iya, 5 sampai 7 kandi. 5 sampai 7 karung. kandi. Oh, berarti sekali siram sekitar 3. Sekali kalau pakai pupuk kimia kita biasanya pakai Ponska itu 1 pohon. Pupuk Ponska. Pupuk Ponska kita biasanya pakai 5 kilo 1 pohon. 5 kilo 5 1 kilo. pohon. Itu 5 kilo itu sekali pupuk atau selama Sekali pupuk. Biasanya itu kalau kita kalau pupuk itu sebelum buah, ya sudah jadi buah dan sesudah jadi buah. Itu sesudah habis pemetikan. Oh, sebelum buah, iya. Pas buah, sama sesudah buah. Begitu terus. Itu sekali itu berarti 5 kilo. 5 kilo. Sekali 5 kilo. Berarti 3 kali 15 kilo, Pak. Iya, betul. 15 kilo. Itu untuk pupuk Ponska. Kalau yang pupuk kandangnya sekitar berapa? Pupuk kandangnya kita cuman 1 tahun ya minimal 2 kali lah. 2 kali itu 7 itu ya, Pak? Iya, 7 karung. 7 karung 1 pohon. 1 pohon. 7 karung, 5 karung boleh. Terus ini, Pak, jarak tanam yang ideal yang bagus itu sekitar berapa meter, Pak? Kalau kita sih pakai ini ukuran 7 kali 7 ya. 7 kali 7 ini ya. 7 kali 7 cuman kurang bagus. Terlalu rimbun, susah. Jadinya
paling bagus sebenarnya sih 10 kali 10. 10 kali 10. Iya, itu untuk umur sampai 25 tahun insya Allah aman. Nggak usah meruning, nggak usah apa. Oh, karena memang ini juga kan pencahayaannya. Ya harus ada pencahayaan. Oh iya, karena bisa sampai 25 tahun kalau jaraknya 10 tahun 10 meter. 10 meter. Itu paling bagus ya. Kalau kita sayang paling minim ya 7 kali 7 nggak apa-apa. Yang penting di kisaran 7 meter ke atas. 7 meter ke atas, Pak. 7 meter ke atas. Terus ini Pak, ini bedanya jambu air citra sama jambu air biasa itu apa sih Pak? Bedanya di mananya, kok harganya kok selisihnya banyak gitu Pak? Ini Kalau bedanya itu dari rasa, dari rasa juga beda, terus dari kualitas, dari tingkat kebusukan juga mengaruh. Jadi bedanya banyak banget. Oh, jadi itu rasanya memang ini lebih manis Pak ya? Lebih oke. Kalau yang jambu yang lain mungkin ya karena saya cuma nanamnya citra ya, nggak nanam jambu madu apa kan. Setahu saya sih lebih enak ini jambu citra. Soalnya kalau jambu madu ditanam nggak di pot, ditanam di lahan biasa, itu rasanya kurang manis, rada sepet lah. Iya, jadi ini yang mirip-mirip dengan jambu citra itu jambu madu. Jambu madu, tapi memang perawatannya agak harus di pot ya. Ya harus di pot. Ini supaya bisa manis, baru bisa manis. Ini rasanya ini lebih manis. Dagingnya juga tebal ini Pak ya. Iya. Tebal. Jadi juragan perlu coba ini jambu citra. Terus ini Pak, pemasarannya gimana ini Pak? Setelah panen ini pemasarannya gimana Pak? Kalau pemasaran enak banget, pokoknya penjualannya lumayan lancar lah daripada jambu-jambu yang lain kayak jambu kristal apa, itu rada susah. Soalnya dari permintaan itu kebanyakan jambu citra. Oh, karena memang jambu citra lebih mudah pemasarannya. Lebih mudah karena memang permintaannya cukup banyak Pak ya. Cukup banyak. Kalau di wilayah sini tengkulak itu ada Pak ya? Ada banyak. Banyak di sini. Itu nanti dibawa kemana? Jakarta? Itu ada yang dibawa ke Jakarta, Bandung, ada juga yang nyampe ke Bali. Oh iya. Jadi memang jambu citra ini permintaannya cukup banyak di kota-kota seperti Jakarta, Bandung, bahkan di Bali itu banyak juga. Jadi yang minta sini juga. Jadi tengkulak yang pedagang-pedagang di wilayah sini sudah tidak bingung untuk menjual ini Pak ya, para petani ini Pak ya. Nggak bingung. Ini panen sudah ke berapa kali ini Pak? Kalau dihitung udah sekitar, kalau tahun ini baru 2 kali. Tahun ini baru 2 kali karena memang yang kemarin sedikit, cuman dapat 1 ton. 1 ton. Ya. Kalau sekarang ini kemarin udah dapat 2 ton. Ini masih ada. Ini kemarin sudah dapat 2 ton. 2 ton, mantap sekali. Ini masih ada sekitar separuhnya lagi Pak. Ini sekitar masih ada lah, masih sekitar 2 ton masih ada. Wah, berarti total panennya itu punya Pak Sidik ini ada sekitar 100. Kalau ini yang berbuah cuma 20 pohon. Oh, ini cuma 20 pohon. Iya, sekitar 20 pohon. Itu menghasilkan sekitar 4 Perkiraan ton. Ini sudah dapat 2 ton. 2 ton. Perkiraan 4 ton itu sih bisa hitung-hitungan ya. Iya. Namanya. Kasaran. Iya, kasar. Hitungan kasarnya masih separuh lagi, berarti 20 pohon ini sekitar 4 ton Pak ya. Iya. Mantap sekali ini. Wah, ini 4 ton dikali 13.000 Pak ya. Dulu pernah 14.500. Dulu pernah. Sebenarnya sangat menjanjikan lah. Menjanjikan juragan mesti nggak bakalan kecewa. Yang penting perawatannya memang harus rutin. Terus ini Pak, punya Pak Sidik ini kan tidak di sawah ya Pak, ya di dataran yang tinggi nih, hitungannya tinggi. Penyiramannya gimana ini Pak? Kalau penyiraman kita setiap musim kemarau aja.
setiap musim musim kemarau. kemarau. Kalau Kita musim- punya penampungan air ada 2 kolam. Oh, ada 2 kolam. Iya, ada 2 kolam, itu di bawah 1, di atas 1. Kalau yang di atas buat penyemprotan biar nggak usah bawa-bawa inilah pokoknya. Terima beres. Kalau yang atas buat nyemprot, buat penyiraman kalau musim kemarau. Oh, gitu Pak ya. Iya. Ya terlalu ekstrim lah, ini terlalu berani kalau Ya, kata orang berani. itu terlalu berani. Tapi memang ya budidaya itu kan harus perlu ilmu Pak ya, harus. Iya. Kalau misalnya tidak ada air ya gimana caranya ada air? Ada air harus cukup. Harus cukup gitu. Memang Paling enggak itu 1 pohon kalau umur begini sekitar 60 literan lah 60 liter sehari. sehari. Oh, ini tiap hari disiram Pak? Iya ya? harus, soalnya Kalau tidak hujan disiram. disiram. Kalau enggak pas lagi buah lah. Oh. Pokoknya kalau lagi pembesaran segini, Mm-mm. ini masih butuh air banyak ini. Hmm. Kalau enggak ya segini aja ini, enggak bisa besar. Oh, ya, gitu. Jadi berarti pas mulai berbunga itu ekstra perawatannya Ekstra Pak. perawatan. Oh, ini tandon airnya di sini juragan. Jadi kalau musim kemarau airnya diambil dari sini Pak ya. Iya, dari sini. Kita ambil dari bawah, ditampung di sini. Ambil dari bawah tampung di sini. Ya, nanti kita buat nyemprot, buat apa, udah ada air, itu nggak bingung, jadinya nggak bingung. Oh, gitu juragan. Jadi memang harus kreatif Pak ya. Iya, betul. Oke, terima kasih Pak Sidik ya. Oh ya, Terima sama-sama. kasih atas sharing ilmunya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para juragan. Kalau juragan yang memiliki lahan kosong atau lahan yang kurang produktif, bisa ditanami Jambu citra, jambu citra. Bisa ditanam, kalau di seluruh Indonesia ini bisa ditanam ini Pak ya. cocok. Cocok ya. Oke juragan, demikian. Terima kasih Pak Sidik ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para juragan. Oh, juga ya Pak Sidik ya. Pak Sidik ini selain punya lahan jambu air ini juga punya kebun Pak ya. Alpokat. Iya, alpokat. alpokat. Terus bisa juga pembelian bibit ini ke Pak Sidik juga Iya, bisa. bisa. Iya, Pak Sidik ini sekarang untuk saat ini juga sudah menyediakan bibit jambu air. Bisa nomornya ada di bawah sini. Atau di kolom deskripsi juga ada nomornya Pak Sidik Pak ya. Iya. Bisa hubungi langsung dengan Pak Sidik, atau juga nanti juragan mau pesan jambu citra bisa pesan dengan Pak Sidik. Bisa. Ya, paling segitu ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Juragan UKM. Usaha kita mulai, kalau tidak sekarang kapan lagi.